واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا لا أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه ولا يشرك في حكمه Minta bangku ada nggak? Bangku, bangku di sini lah. Kuat nggak itu bangkunya? Kuat. Kuat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Maafin ya. Mantap nih. Bismillah. Bismillah ya. Bismillah, biar permulaan. Pasti doa ada. Kasih Apa di sana aja dulu ya? Ntar sholat sunnahnya di sana aja nggak apa-apa lah. itu sholat ini mah ntar jumatannya mau di dalam ini tuh gimana? Apanya? Jumatan saya di sini aja. Sini. Sini apa di dalam? Dalam boleh. Imamnya Agak maju. ya maju. Iya, iya boleh. Boleh deh. Biar lebih enak ya. Iya. Nanti Kang Pur pegangin bangku pas saya duduk ya. Habis khotbah langsung masuk. Iya. Ini saya majuin. Iya. Berarti saya di dalam dulu aja ya. Dalam aja. Hah? Kursinya ada kursi yang gede kan? Kalau ada yang gede ya satu ya. Yang kecil takut nyungsep. Miring-miring. Hah? Apa ini aja dulu? Tinggal ditarik lagi keluar. Ada ya. Lebih lebar kan mantap. Iya. Ini buka aja gitu. Ini besar ini. Iya. Ini ada yang dampingin kok nanti yang megangin. Penting nggak di depan imam kan? Iya. Ya duduk doang sih. Alhamdulillah ya Allah, nih orang tua saya yang selama ini support saya ketika saya kecelakaan. Ya Allah Pak RW, Pak Haji Suko, makasih banyak. Sama-sama, cepat sehat ya. Amin amin ya Allah, makasih banyak Pak RW, juga sehat, berkah, Amin, lancar amin. seluruh keluarganya. Makasih Amin, banyak Pak RW, amin, semua amin. bantuannya. Alhamdulillah nih anak saya juga bisa pesantren. Amin. Bisa, alhamdulillah, makanya rezekinya makin berkah Pak RW. Amin, Makasih amin, banyak. amin. Alhamdulillah. Bisa diedit lah. Masya Allah. Alhamdulillah habis dakwah perdana khotib Jumat di Masjid Al-Falah Pondok Cibubur. Luar biasa nih Kang Purwadi, saudara saya. Jalan kaki dorong kursi roda, mudah-mudahan berkah, sehat, lancar Kang Purwadi. Amin, amin. Ini kita di Pondok Cibubur nih. Sehat lagi. Amin. Amin, amin. Kalau kita sehat, kalau sehat lagi kita bisa keliling dakwah lagi nanti. Pakai mobil nanti, mobil Karimun. Mana Yusuf? Yusuf jangan bengong. Ntar kejar anjing di sini, banyak anjing. Alhamdulillah berkah, dilancarkan. Makasih banyak Ketua DKM Masjid Al-Falah Pondok Cibubur, Pak RW, Ustadz Hanan, dan seluruh DKM Masjid Al-Falah Pondok Cibubur. Berkah, berkah, berkah semuanya. Amin, amin ya Allah.
sampai Curug 5. Bentar lagi sampai rumah. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah, sudah sampai rumah bersama saudara saya nih Kang Purwadi. Luar biasa beliau dari Cilangkap Tapos menemani. Lagi makan dulu nih pakai bebek rica-rica. Sayur sopnya masih di dapur nih, belum meluncur nih. Alhamdulillah berkah. Makasih banyak Kang Pur, sehat. Berkah semuanya, lancar. Joget. Iya joget tuh. Bangun lagi. Nah, muter jogetnya. Iya. Lagi joget. Kopi belum ngopi lagi Kang Pur ya. Ntar malam lah ngopi aja lah, sambil saya terapi malam ntar. Ya udah Kang Pur. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على هيا على هيا على هيا على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahumma. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana
وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tak ada kata yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali rasa syukur kita atas setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sampai dengan saat ini. Kita bisa beribadah, kita bisa mencari nafkah, kita bisa berkumpul bersama keluarga. Maka semua nikmat-nikmat itu akan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah beri selalu kita syukuri dengan cara kita selalu mengaplikasikan nikmat itu untuk selalu dekat dengan Allah dan berbuat yang terbaik terhadap manusia agar Allah semakin terus menambah nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi, dengan kita terus berusaha introspeksi diri, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang menjadi teladan untuk kita, yang nanti kita butuhkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Dan mudah-mudahan kita semua berharap dan memohon kita semua dan keluarga kita akan menjadi bagian yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari yang agung. Ketika hari raya jatuh pada hari Jumat, maka ini adalah keistimewaan yang jarang sekali terjadi. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib ingin kita memahami dan memaknai tentang dua hal yang selalu kita lakukan di bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah dan tanggal 9 Zulhijjah, yaitu Tarwiyah dan Arafah. Bukan permasalahan puasa, bukan permasalahan kenapa kita harus melakukan ibadah puasa pada bulan Zulhijjah, wabil khusus di tanggal 8 dan tanggal 9. Tapi makna yang terjadi yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita di dalam Tarwiyah dan Arafah. Yang pertama, khatib mengingatkan bahwasanya Tarwiyah ini mengingatkan kita pentingnya arti kesabaran. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun mempunyai istri
Siti Sarah belum juga diberikan anak, belum juga diberikan keturunan. Pada akhirnya Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar yang menjadi pelayannya beliau. Lalu lahirlah seorang anak yang diidam-idamkan, seorang putra yang sangat dirindukan oleh Nabi Ibrahim. Lahirlah Ismail alaihissalam. Begitu cintanya Nabi Ibrahim terhadap putranya, sedang lucu-lucunya Allah menugaskan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan putra bayinya menuju tempat yang Allah rencanakan. Tanpa manusia, tanpa kehidupan, Siti Hajar dan bayinya dan putranya Nabi Ibrahim ditinggalkan berdua. Kita tahu ceritanya bagaimana, begitu sulitnya mencari air dari Sofa ke Marwah, bolak-balik sampai 7 kali, tapi tidak juga menemukan air. Allah berikan air itu di tengah-tengah antara Sofa dan Marwah. Maknanya Allah menugaskan kepada kita sebagai manusia, diberikan 7 hari dalam hidup kita dalam 1 minggu, maka kita wajib berikhtiar. Tapi hasil Allah yang menentukan. Mungkin kalau kita PNS, kita tidak terbayangkan bagaimana caranya gaji PNS kita. Lalu dengan potongan-potongan segala macamnya, kita bisa bangun rumah. Kita bisa biayai pendidikan anak sekolah. Tapi nyatanya Allah punya rahasia lain. Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Bisa jadi ternyata Allah cukupi lebih daripada gaji dari PNS-nya. Hadirin yang dirahmati Allah, tanggal 14 Desember 2024 saya hadir di Masjid Al-Falah setelah kajian subuh. Ketika itu sahabat saya mengisi di sini, Kiai Nur Effendi. Saya datang, besok subuhnya saya berangkat ceramah ke Cilodong. Allah berikan ujian, saya ditabrak. 6 bulan, hampir 6 bulan saya terbaring, tidak bisa berjalan, tidak bisa berdakwah. Inilah ujian di bulan Tarwiyah, di hari Tarwiyah. Nabi Ibrahim mengalami ujian yang lebih besar. Saya hanya tidak bisa jalan, hanya tidak bisa berdakwah, hanya terbaring. Bahkan prediksi bisa setahun lebih. Tapi saya berusaha minta kepada Allah, ya Allah jangan hilangkan dakwah saya ya Allah. Alhamdulillah bersama Pak Ketua minggu yang lalu saya bisa berdakwah di Sukatani, Walimatus Safar Ustadz Agus Alian, walaupun menggunakan kursi roda. Dan hari ini pertama saya mengisi khutbah Jumat. Ini Allah berikan kekuatan, walaupun kaki menopang sangat sakit, berjalan tidak kuat, tapi saya minta kepada Allah, ya Allah hidup saya kurang manfaat kalau tidak bisa berdakwah. Kalau kita ingat perjuangan para nabi, dicaci, dihina, dimaki, bahkan diancam untuk dibunuh. Inilah hari Tarwiyah, hari perenungan kita. Kita mungkin banyak kena ujian di sini. Tadi ada remaja masjid bilang sakit jantung, Ustaz, doain. Bayangkan masih muda punya penyakit jantung, Allah berikan. Ini ujian yang luar biasa. Tapi semua itu adalah kasih sayang Allah. Ada rahasia yang Allah berikan nantinya di hari Arafah ketika kita mau merenung dan mau bersabar di hari Tarwiyah. Nabi Ibrahim diperintahkan dalam mimpinya untuk memotong anak kandung yang disayanginya sendiri. Menjadikan kurban anak kandungnya. Mimpi di malam Tarwiyah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersabar atas mimpi itu lalu merenung. Ini mimpi datangnya dari Allah atau dari iblis. Maka di hari Arafah, hari kejelasan, hari yang tampak terang benderang, Nabi Ibrahim diyakinkan bahwasanya mimpi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersabar atas ujian yang telah diberikan dan lalu dia ikhlas menerimanya, maka Allah akan berikan apa? Wa may yattaqillah, orang yang bertakwa, berserah diri kepada Allah, yaj'al lahu makhraja,
akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak duga. Bayangkan Pak, secara logika 6 bulan saya terbaring, tidak bisa mencari nafkah, anak 4, pesantren 2, biaya pengobatan pun hampir 50 juta selama 6 bulan karena tidak pakai BPJS. Dari mana? Ratusan masjid di kota Depok datang berbondong-bondong DKM-nya, menjenguk lalu membantu, khususon DKM Masjid Al-Falah, Pak RW dan beberapa jamaah. Tidak ada yang bisa saya balas kecuali doa terbaik buat semua saudara-saudara saya. Itu tergerak dari Allah. Saya tidak pernah membayangkan selama 6 bulan Allah masih terus memberikan rizki, walaupun saya masih terbaring. 2 bulan ini orang sudah mulai datang juga, berkonsultasi, bahkan berobat. Allah bukakan pintu rezeki dari tempat yang tidak pernah kita duga, dari orang yang tidak pernah kita sangka. Yang penting kita sabar dan ikhlas. Itulah tarwiyah, itulah arafah. Bayangkan di saat kondisi ekonomi sulit, di saat sekarang masjid menurun angka kurbannya, tapi berbondong-bondong kita berusaha terus mengeluarkan kurban, sapi, kambing, domba. Bayangkan Nabi Ibrahim sampai ingin mengorbankan anak kandung yang sangat dicintainya, Nabi Ismail alaihissalam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Jumat kali ini saya ingin sama-sama kita merenung kepada Allah. Tarwiyah dan arafah artinya kita banyak merenung. Wabil khusus arafah, ada wukuf di arafah, artinya apa? Kita introspeksi. Puasa itu hanya bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita banyak merenung. Ya Allah, lebih banyak kesalahan daripada kebaikan yang saya lakukan dalam 24 jam, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, dalam tahun-tahun saya diberikan umur oleh Allah. Saya diberikan ujian 6 bulan nggak bisa ngapa-ngapain, tapi sebelumnya Allah berikan kesehatan yang begitu luar biasa. Tiap hari ke sana ke sini. Maka mari sama-sama kita merenung. Apapun bentuk yang telah Allah berikan kepada kita, kalau kita mau sabar, kalau kita mau ikhlas, maka Allah akan berikan jalan keluar. Karena kita berarti sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, di akhir penutup khutbah saya pada kesempatan siang ini, mari sama-sama kita meminta dan memohon kepada Allah agar semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus salat kita, puasa kita, zikir kita, doa kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya, wabil khusus yang kurban, sapi, kambing ataupun jenis yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal perbuatan yang terbaik. Wabil khusus yang terus menginvestasikan hartanya melalui Masjid Al-Falah Pondok Cibubur ini, mudah-mudahan menjadi jariah kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.